belajar materi tentang korupsi ya. Nah di sini Ibu akan menjelaskan sedikit penjelasan terkait tema yaitu membangun budaya anti korupsi sejak dini. Nah untuk dari tujuannya itu, Ibu yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran dan pemahaman dari mahasiswa juga mahasiswi terhadap bahayanya korupsi. Yang kedua ada bersikap jujur, tanggung jawab, juga peduli sebagai nilai dasar dari anti korupsi. Dan yang terakhir ada membentuk komitmen individu terkait dalam mencegah praktik dari korupsi di lingkungan sekitar kita. Nah, udah ada tujuannya nih, kita masuk ke pengertian dari korupsi sendiri. Nah, korupsi sendiri ini artinya berasal dari kata Latin yaitu corruptio atau corruptus yang berarti rusak, buruk, atau tidak bermoral. Nah, secara umum korupsi ini adalah penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, ataupun yang lainnya untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu. Nah, di mana korupsi ini akan merugikan publik sendiri gitu, entah itu dari negaranya, dari pribadi ataupun orang lain gitu. Nah, biasanya korupsi ini tuh berupa barang, uang, jasa ataupun jabatan itu sendiri. Nah, menurut undang-undang juga ada di nomor 31 tahun 1999 juga nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, korupsi ini mencakup perbuatan-perbuatan seperti menyuap, menerima suap, menggelapkan uang negara, pemerasan, gratifikasi ilegal, dan tindakan merugikan keuangan negara yang lainnya. Nah, setelah tahu nih pengertian dari korupsi apa, kita masuk ke jenis-jenis korupsi. Nah, jenis-jenis korupsi itu ada banyak sekali ya. Nah, di sini Ibu mengambil beberapa jenis korupsi. Ada suap, ada gratifikasi, ada penggelapan dana dalam jabatan, ada pemerasan, ada nepotisme, ada penyalahgunaan wewenang ataupun manipulasi. Nah, di sini Ibu akan membahas satu dari jenis korupsi ini yaitu nepotisme. Nah, apa sih nepotisme itu? Ada yang tahu nggak nepotisme itu apa? Nyogok. Selain dari nyogok, apalagi ada yang tahu nggak yang lainnya? Nggak ada. Oke. Lanjut ya. Nepotisme ini adalah tindakan memberikan jabatan, proyek atau keuntungan tertentu kepada anggota keluarga kita atau kerabat kita tanpa mempertimbangkan kemampuan atau kualifikasi yang dimiliki. Nah, biasanya nepotisme ini sering terjadi gitu. Nah, makanya sampai hari ini Ibu membahas nepotisme ini karena nepotisme ini selalu ada dalam lingkungan kita gitu, entah itu dari keluarga, entah itu dari teman terdekat, entah itu dari pemerintahan ataupun di kampus-kampus gitu. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri nepotisme nih. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, keputusan berdasarkan hubungan keluarga dan bukan kompetensi. Terus jabatan mungkin diisi oleh orang-orang yang terdekat. Nah, terus mengabaikan proses seleksi dan tidak transparan. Dan yang terakhir, munculnya ketimpangan atau kecemburuan sosial di lingkungan kerja atau organisasi. Nah, biasanya ciri-ciri ini tuh malah terjadi gitu sampai pada detik ini. Nah, yang selanjutnya ini contohnya. Nah, ini contohnya itu mungkin nanti kalian juga akan merasakan mungkin ya, tapi semoga kita tidak merasakan hal ini gitu. Misalnya ini seorang kepala instansi menunjuk anaknya menjadi manajer proyek tanpa adanya seleksi, ataupun pejabat memilih kerabatnya sebagai pegawai. Nah, padahal mereka itu tidak memenuhi syarat gitu. Nah, yang terakhir juga ada kepala sekolah memberikan beasiswa hanya kepada saudara, anak ataupun anak temannya gitu. Nah, kita juga pasti pernah mengalami kayak kita masuk di sekolah nih, tapi kita misalnya disuap gitu. Nah, atau kayak oh ini nih teman kita masukin aja deh gitu, walaupun persyaratannya tidak memenuhi syarat gitu. Nah, yang terakhir ada pencegahan. Gimana sih cara kita mencegah nepotisme ini? Yang pertama ada menerapkan sistem seleksi yang objektif dan transparan gitu. Nah, yang kedua ada membentuk tim independen dalam proses rekrutmen. Yang ketiga ada menyenangkan dari kejujuran, keadilan, juga profesionalisme dalam bekerja.
nanti akan